warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di video ini kelompok kami, kelompok 2, akan mempresentasikan makalah kelompok kami yang berjudul Corporate Social Responsibility atau CSR sebagai tanggung jawab sosial, dari tema yang telah ditentukan oleh Bu Lisa M.Sos yang bertema tentang masyarakat, komunikasi, dan tanggung jawab sosial. Belum kepada pembahasan presentasi dari kelompok kami yang akan disampaikan seluruh anggota kelompok kami, izinkan saya Wahyu Aminuddin Hamka sebagai moderator di sini untuk membuka pesan kali ini dengan mengatakan bahwa manusia memiliki 3 fungsi sebagai makhluk. 3 fungsi tersebut adalah manusia sebagai makhluk Tuhan, manusia sebagai makhluk individu, dan manusia sebagai makhluk sosial budaya. Dikatakan sebagai makhluk Tuhan, manusia memiliki kewajiban untuk mengabdi kepada Sang Penciptanya. Sedangkan sebagai individu, manusia dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang terakhir adalah manusia sebagai makhluk sosial budaya, yang dimana ia hidup dengan manusia yang lain, adanya interaksi dan saling membantu. Sedangkan definisi tentang masyarakat menurut Sujono Sukamto, bahwa definisi masyarakat tidak terlepas dari apa yang namanya interaksi sosial, di mana interaksi sosial menyaratkan 2 syarat, yaitu adanya kontak sosial dan adanya komunikasi. Dalam kaitannya dengan judul kelompok kami, komunikasi bisa diartikan bahwa ia adalah sebagai bentuk tindakan atau perilaku manusia dalam memenuhi kepuasan interaksi sosial dengan manusia yang lainnya. Ini akan membahas apa itu CSR, apa itu tanggung jawab sosial, beberapa pandangan terkait tanggung jawab sosial, dan pembahasan tentang bagaimana bentuk pelaksanaan dari tanggung jawab sosial yang akan dilakukan. Kesempatan yang pertama, kami akan berikan kepada rekan kami untuk menjelaskan lebih lanjut. Latar belakang manusia dalam kehidupannya memiliki 3 fungsi sebagai makhluk Tuhan, individu, dan sosial budaya. Yang latar belakang manusia dalam kehidupannya memiliki 3 fungsi sebagai makhluk Tuhan, individu, dan sosial budaya yang saling berkaitan, di mana kepada Tuhan memiliki kewajiban untuk mengabdi pada Tuhan. Sebagai individu harus memenuhi segala kebutuhan pribadinya, dan sebagai makhluk sosial budaya harus hidup berdampingan dengan orang lain dalam kehidupan selaras dan saling membantu. Dalam menjalani kehidupan selaras dengan manusia lain, diperlukan adanya komunikasi. Semenjak keruntuhan rezim diktatoriat Orde Baru, masyarakat semakin berani untuk beraspirasi dan mengekspresikan tuntunannya terhadap perkembangan dunia bisnis Indonesia. Masyarakat telah semakin kritis dan mampu melakukan kontrol sosial terhadap dunia usaha, kontribusi positif terhadap lingkungan sosialnya. Perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat memunculkan kesadaran baru tentang pentingnya melaksanakan apa yang kita kenal sebagai Corporate Social Responsibility atau sering disebut CSR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemahaman tersebut memberikan pedoman bahwa korporasi bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan dirinya sendiri saja, sehingga teralienasi atau mengasingkan diri dari lingkungan tempat mereka bekerja, melainkan sebagai usaha yang dilakukan untuk adaptasi dengan lingkungan sosialnya. CSR memandang perusahaan sebagai agen moral. Dengan atau tanpa hukum, perusahaan harus mementingkan moralitas. Keberhasilan perusahaan di mata CSR adalah
mengedepankan prinsip moral dan etis, yaitu mencapai hasil terbaik tanpa merugikan kelompok masyarakat lain. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noviani. Itu ada 2 pandangan tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Pandangan nasional memiliki sejarah gerakan yang berkembang pesat selama 20 tahun terakhir. Ini lahir akibat desakan organisasi-organisasi masyarakat sipil dan jaringannya di tingkat global. Keprihatinan utama yang disuarakan adalah perilaku koperasi demi maksimalisasi. Laba lazim mempraktekkan cara-cara yang tidak fair dan tidak etis, dan dalam banyak kasus bahkan dapat dikategorikan sebagai kejahatan korporasi. Beberapa reputasi mereka akibat kampanye dalam skala global tersebut. Pertemuan Johannesburg tahun 2002 yang hadiri para pemimpin dunia munculkan konsep social responsibility yang mengiringi 2 konsep. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Rohani dengan NIM 190211098. Ada 2 konsep awal yang sejak dulu menjadi landasan-landasan perusahaan-perusahaan dalam menjalankan praktik tanggung jawab sosial. Di satu sisi, ada pihak yang mengatakan bahwa urusan bisnis adalah menjalankan bisnis saja. Pandangan seperti ini dipopulerkan oleh Milton Friedman. Menurut Friedman, hanya ada 1 tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu menggunakan sumber daya dengan aktivitas-aktivitas yang bisa mendapatkan dan meningkatkan laba perusahaan sepanjang semuanya sesuai aturan yang ada, terbuka, dan bersaing bebas tanpa kecurangan. Pemerintah dapat mengatur berbagai aturan main tentang cara operasi yang tidak merusak lingkungan dan mengganggu masyarakat, tentang perpajakan, tentang penggunaan tenaga kerja, dan lain-lain. Perusahaan tinggal mengikutinya. Jadi, pandangan mendirikan dan menjalankan bisnis seperti ini, motifnya sungguh-sungguh untuk motif ekonomi semata. Pandangan ini sekaligus juga menyiratkan bahwa kalau upaya perusahaan motifnya bukan ekonomi, misalnya untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Suatu saat perusahaan bisa memiliki kemungkinan merugi karena meningkatnya biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan. Kalau biaya meningkat, perusahaan akan meningkatkan harga-harga menjadi mahal. Apalagi persaingan yang dihadapi perusahaan juga tidak mudah. Jadi, ketimbang mengeluarkan uang banyak untuk pelayanan sosial, lebih baik perusahaan menggunakannya untuk pengembangan produk dan sejenisnya. Sementara itu, masyarakat pada dasarnya bisa berpartisipasi menikmati keuntungan atas operasi perusahaan dengan mekanisme go publik dari perusahaan. Lantas siapa yang harus mengurusi masyarakat dan urusan sosial lainnya? Bagi pendukung pandangan seperti ini, untuk urusan sosial dan lingkungan seharusnya hanya menjadi urusan pemerintah. Pandangan sosial ekonomi, ada pandangan yang menyebutkan bahwa kalangan bisnis selayaknya memiliki tanggung jawab lebih. Itu disebut socio-economic views. Ada 4 pokok pikiran yang harus ada, yaitu 1. Tanggung jawab perusahaan lebih dari sekedar menciptakan laba, yaitu perusahaan juga terlibat untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oke, 2. Kenapa demikian? Karena perusahaan pada dasarnya bukan pihak independen yang hanya bertanggung jawab kepada pemegang sahamnya. Nomor 3. Seharusnya gimana perusahaan tersebut? Nomor 3. Seharusnya perusahaan memiliki tanggung jawab moral yang lebih kepada masyarakat yang lebih luas juga, baik urusan sosial, hukum, dan berbagai masalah perpolitikan. Action. Oke, sebagai konklusi juga, nomor 4. Perusahaan harusnya melakukan hal-hal yang baik dan benar dan bermanfaat bagi masyarakat dalam menjalankan usahanya. Saya, Rahayu Febianti, yang menjadi pengusung pandangan socio-economic view ini adalah Archie Carrel. Yang pertama, tanggung jawab ekonomi, yakni menghasilkan
barang dan jasa yang bernilai bagi masyarakat sehingga perusahaan dapat membayar pada pemegang saham dan juga kreditornya. Yang kedua, yakni tanggung jawab legal. Ini ditentukan oleh pemerintah melalui produk hukum dan dipatuhi oleh perusahaan. Di tingkat ini, perusahaan harus mematuhi apapun aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Misalnya, sebuah perusahaan menggunakan bahan-bahan kimia saat mengelola limbahnya. Nah, perusahaan dianjurkan untuk mematuhi aturan pemerintah tentang ambang batasnya. Yang ketiga, yakni tanggung jawab etika. Yakni adalah mengikuti kepercayaan yang berlaku tentang perilaku tertentu di masyarakat. Nah, disinilah aturan selanjutnya berada, di mana perilaku perusahaan sangat ditentukan oleh karyawannya. Yang keempat, atau yang terakhir, yakni tanggung jawab diskresi. Adalah sesuatu yang secara murni dan sukarela, tapi perusahaan memperlakukannya sebagai sesuatu yang wajib. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Nama saya Hovifah Kaseptiani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Rahayu Febianti. Jadi bagi Carol, 2 tanggung jawab yang terakhir inilah gitu yang disebut sebagai tanggung jawab sosial. Dan keempat tanggung jawab ini menurut Carol harus berlangsung secara berurutan. Jadi sebuah perusahaan ini bisa melakukan atau menjalankan diskresi apa yang ada sebelumnya. Nah, meskipun begitu, sesuatu yang dianggap tanggung jawab sosial ini bisa saja suatu saat nanti bisa dikatakan sebagai hal yang legal. Kalau melihat di Indonesia, contoh kasus yang ada di Indonesia, kita tuh bisa melihat perusahaan-perusahaan industri yang bergerak, yang memanfaatkan sumber daya alam gitu, sumber daya alam dalam hal pertambangan misalnya. Aktivitas CSR-nya ini dianggap sebagai sesuatu yang menjadi sebuah keharusan. Jadi paradigma kedua ini ada atau muncul karena adanya suatu pergeseran paradigma dan dalam memandang bisnis dan kehidupan. Contohnya yang disampaikan oleh Friedman, masyarakat ini bergeser dari Homo economicus menjadi greedy economic animal. Jadi dalam menjalankan bisnisnya, pengusaha seringkali menjadi tamak dan akhirnya mengorbankan dan bahkan merugikan kepentingan lain. Dan hal ini tuh terjadi karena sifat tamak tadi gitu. Jadi hanya karena mencari keuntungan, kepentingan buruh ditekan, dibayar dengan tidak semestinya atau diperlakukan secara tidak manusiawi. Ini tuh hanya sekedar karena mencari sebuah keuntungan. Kayak peraturan pemerintah dicari celahnya, terus juga pemerintah atau yang mengawasinya itu dikelabui gitu. Sementara masyarakat sekitarnya itu malah mendapatkan dampak-dampak negatifnya aja. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Fitriani dengan sinergi CSR. Dalam perusahaan multibisnis mengaitkan CSR dengan value creating the perusahaan multibisnis. Juga dapat dilihat dari sudut sinergi. Proporsi yang lazim dalam literatur strategic management tentang keberadaan perusahaan multibisnis adalah bahwa nilai keseluruhan perusahaan diharapkan melebihi nilai masing-masing bisnis dijumlahkan. Karena sinergi yang tercipta. Mereka misalnya bisa memanfaatkan economics of scope atau biaya produksi yang sama dengan saling dibagi sehingga kurang dibandingkan bila mereka berproduksi sendiri-sendiri. Berbicara tentang sinergi, basis konsep Research Based View atau bisa disebut RBV sering dirujuk berdasarkan RBV dirasakan ada keterkaitan sumber daya Research Relations of Business, yakni yang dirumuskan sebagai presence of similar activities and shared research across business units of the firm. David and Thomas 1993. Jadi, antara unit bisa menciptakan sinergi lintas bisnis berbasiskan sumber daya cross business research based synergies yang nantinya bisa meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Selain soal RBV, konsep lain yang juga sering dirujuk adalah tentang economics theory of complementaries. Dalam konsep ini ada serangkaian sumber daya yang merupakan pelengkap ketika kita memanfaatkannya. Manfaat yang kita dapat lebih besar dibandingkan menggunakan sumber daya yang lain. Hodgson et al. 2001. Dari dua konsep di atas,
Stan Ferendi dan Van Katterman 2005 mencoba menawarkan konsep sinergi pengetahuan lintas bisnis. Course Business Knowledge. Kedua peneliti ini menuliskan Knowledge Research Course sebagai the extent to which a multi-business firm uses common knowledge research course is business units. Penggunaan pengetahuan ini diharapkan dapat menciptakan sinergi atau economics of scope dalam bentuk tambahan pengurangan biaya pada tiap-tiap perusahaan dari dua kategori pengetahuan yang kita ketahui, yakni tesis eksploitis. Fokus kedua peneliti ini ada pengetahuan eksplitis knowledge ini karena pengetahuan tesis knowledge dianggap lebih sulit dan tidak murah untuk ditransfer pada lintas bisnis. Sebaliknya, pengetahuan eksplisit yang dapat pada teknologi dan proses organisasi dapat digunakan banyak bisnis unit secara simulan dan menciptakan economics of scope yang signifikan. Terima kasih. Bagian selanjutnya, saya akan berwarna lebih jauh tentang Stanley Ferendi dan Van Katterman menelusuri konstruk relatedness, menyimpulkan ada 3 konsep pokok yang utama dalam membicarakan sinergi. Ketiga konsep itu adalah keterkaitan pengetahuan produk knowledge relatedness, keterkaitan pelanggan customer relatedness, dan pengetahuan managerial knowledge. Pertama, elemen keterkaitan produk. Keterkaitan bisa dibangun melalui pertukaran dengan pihak eksternal di pasar dan dengan pihak internal. Dalam banyak literatur sering disebutkan contoh-contoh perusahaan teknologi yang mendapatkan informasi dari para pemasok, konsumen, dan distributornya. Yang kedua, aspek customer relatedness bisa menjadi sumber sinergi. Kebutuhannya, preferensi, dan perilaku pembeliannya atau value yang ditawarkan satu bisnis beragam membuat sinergi bisa tercipta melalui interaksi perusahaan dengan pelanggan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perusahaan lintas bisnis bisa saling bertukar informasi penting tentang berbagai kondisi pelanggan ini untuk kepentingan perusahaan. Semakin bervariasi bisnisnya, semakin terbuka peluang untuk mengekspor berbagai peluang. Yang ketiga, atau yang terakhir, elemen managerial knowledge bisa terdiri atas wawasan manajerial, pengalaman, dan praktik terbaik dari satu perusahaan. Perusahaan yang ada dalam lingkungan lintas bisnis memiliki peluang memperoleh skala pembelajaran dalam pengembangan dan eksploitasi pengetahuan manajerialnya. Seperti kita tahu, setiap bisnis bisa memiliki tantangan manajerial yang relatif sama terlepas dari tipe produk dan pasarannya. Dan Rafferty dan Van Katterman tahun 2005 menyebutkan bahwa manajemen risiko, investasi atau urusan aliansi dengan perusahaan lain adalah isu pokok untuk managerial knowledge relatedness. Karena ketiga hal ini dianggap bisa diaplikasikan untuk setiap konteks bisnis. Ketiga aspek ini bisa saling berkomplementer, maka akan tercipta keunikan nilai dari perusahaan. Dan secara sistematik hal ini akan sulit ditiru oleh pesaing. Salah satu perusahaan atau yayasan yang dimiliki oleh Ahmad Bakri, di mana Bapak Ahmad Bakri ini pemegang satu yayasan yang bergerak di bidang KUB atau koperasi usaha bersama. Beliau sangat peduli sekali dan sangat dikenal dengan aspek sosialnya, sistematis. Corporate social responsibility, tanggung jawab pada perusahaannya, sehingga perusahaannya berjalan secara lancar. Dan sampai saat ini masih berjalan. Yang disikapi oleh saya adalah beliau sangat antusias dengan nilai-nilai sosialnya di dalam yayasan itu. Bahkan beliau telah memberikan sumbangan kepada daerah Sidoarjo, di mana pada saat itu ada kasus lumpur Sidoarjo. Beliau memberikan sumbangan dana sebesar 119 miliar dan beliau mempunyai
falsafahnya adalah setiap rupiah yang dihasilkan haruslah bermanfaat untuk masyarakat banyak. Terima kasih kepada teman-teman. Hukuman-hukuman dengan berargumen bahwa tidak hanya perusahaan dia saja yang membuang limbah ke sungai ketika dialokasi oleh perusahaan yang beroperasi. Yang ketiga yaitu strategi akomodatif atau Accommodative Social Responsibility Strategy. Beberapa perusahaan yang memberikan tanggung jawab sosial berupa pelayanan kesehatan, kebersihan, dan lain sebagainya bukan dikarenakan perusahaan menyadari perlunya tanggung jawab sosial, namun adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar. Contohnya yaitu perusahaan pada Orde Baru ditunjuk untuk memberikan pinjaman kredit kepada pengusaha-pengusaha kecil. Dan yang terakhir yaitu ada strategi proaktif, yaitu kegiatan bisnis yang melakukan strategi proaktif dalam tanggung jawab sosial, memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk membuat stakeholder. Jika stakeholder terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbawa dan dalam jangka panjang perusahaan akan diterima oleh masyarakat. Terima kasih. Manfaat tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial sebagai konsekuensi logis keberadaan perusahaan di sebuah lingkungan masyarakat mendorong perusahaan untuk lebih proaktif dalam mengambil inisiatif dalam hal tanggung jawab sosial. Pada dasarnya, tanggung jawab sosial akan memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi semua pihak yang dalam hal ini. Yang pertama, manfaat bagi perusahaan. Perusahaan atau organisasi bisnis memang haruslah melangsungkan kegiatan bisnis yang menguntungkan agar dapat terus menjaga kelangsungan usahanya. Dalam bahasa yang sederhana, perusahaan haruslah mempunyai pendapatan yang lebih besar dari biaya operasionalnya. Untuk dapat menarik investasi, perusahaan haruslah dapat menghasilkan tingkat pengembalian terhadap modal pemegang saham (return on shareholders equity) yang lebih baik dibanding dengan jika investor menempatkan uangnya sebagai deposito di bank. Dengan kata lain, investor harus bisa memperoleh inisiatif keuangan untuk menghadapi resiko usaha yang ada. Jika tidak, mereka akan lebih suka menempatkan uangnya di sebuah bank atau membeli surat berharga berisiko rendah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang kedua, manfaat bagi masyarakat. Manfaat bagi masyarakat dari tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan adalah sangatlah jelas. Masyarakat juga akan mendapatkan pandangan baru mengenai hubungan perusahaan dan masyarakat yang barangkali selama ini hanya sekedar dipahami sebagai hubungan produsen konsumen atau hubungan antara hubungan penjual dan pembeli saja. Hubungan masyarakat dan dunia bisnis tidak lebih dipahami sebagai hubungan antara pihak yang mengeksploitasi dan pihak yang tereksploitasi, tapi hubungan kemitraan dalam membangun masyarakat lingkungan yang lebih baik, tidak hanya di sektor perekonomian tetapi juga salah satu sektor sosial, pembangunan dan lain-lain. Yang ketiga, manfaat bagi pemerintah. Manfaat bagi pemerintah dengan adanya tanggung jawab sosial dari pemerintah juga sangatlah jelas. Pemerintah pada akhirnya tidak hanya berfungsi sebagai wasit yang menetapkan aturan main dalam hubungan masyarakat dengan dunia bisnis, dan pemerintah memberikan sanksi pada pihak yang melanggarnya. Pemerintah sebagai pihak yang mendapatkan legitimasi untuk mengubah tatanan masyarakat ke arah yang lebih baik akan mendapatkan partner dalam mewujudkan tatanan masyarakat tersebut. Saya Nita Puspitasari. Ini saya akan membacakan kesimpulan dan saran dari presentasi kelompok. Pertama, kesimpulan. Komunikasi menjadi unsur penting dalam berlangsungnya kehidupan suatu masyarakat. Selain merupakan kebutuhan, aktivitas komunikasi sekaligus merupakan unsur pembentukan suatu masyarakat. Sebab tidak mungkin manusia hidup di suatu lingkungan tanpa berkomunikasi satu sama lain. Kebanyakan pelaku usaha bersepakat bahwa baik profitabilitas maupun tanggung jawab sosial, dua-duanya adalah tujuan yang hendak dicapai perusahaan. Sekalipun sangat disadari bahwa kedua hal ini sebenarnya saling bertentangan.
Para pemegang saham tentunya berharap perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas, namun hal ini tentunya akan menjadi konflik kepentingan bagi stakeholder lainnya yang menginginkan optimalisasi keberadaan perusahaan, terutama yang terkait dengan tanggung jawab sosialnya. Dengan kata lain, selalu terdapat pertentangan antara keuntungan ekonomi dan tanggung jawab sosial. Namun, semua bisa teratasi jika kalau para CEO perusahaan bisa menerapkan CSR dengan benar sehingga bisa memenuhi tanggung jawab sosial tanpa harus bertentangan dengan tujuan perusahaan untuk mendapatkan profit yang diinginkan. Saat ini pemerintah telah membuat perundang-undangan yang telah mengatur tentang CSR ini sehingga perusahaan tidak bisa seenaknya mengindahkan tanggung jawab sosialnya. Kemudian berikut sarannya adalah perusahaan seharusnya punya satu konsep tujuan yang menjadi satu antara pencapaian profit, konsep tujuan yang menjadi satu antara pencapaian profit dan tanggung jawab sosial. Keduanya harus berjalan berdampingan. Jangan sampai ada salah satu yang ditinggalkan karena hal itu sangat penting bagi orientasi ke depan bagi perusahaan. Di masa sekarang, perusahaan harus membuang jauh pemikiran yang hanya bertentangan dengan konsep awal yang telah disepakati oleh perumusan CSR yang telah dikonferensikan. Pada saat ini telah ada perundang-undangan yang telah mengatur tentang hal itu. Sekian kesimpulan dan saran dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.